Welcome back to channel Time Machine ya. Kita sekarang akan membahas tentang peruntungan menjadi YouTuber berkelas. Di antaranya, pertama, menjadi YouTuber low class, yaitu dimana seseorang yang ingin menjadi seorang YouTuber dengan budget yang pas-pasan, dengan spek HP yang pas-pasan, dan dengan kamera yang pas-pasan. Namun diantaranya itu mereka akan terus atau dia akan terus membuat konten yang sama, yaitu serupa dengan aplikasi atau yang dia punya itu dengan seadanya. Tapi untuk pembahasannya biasanya mereka menggunakan kategori high class ya untuk pembahasan temanya. Namun di situ juga mereka akan terus atau tiap hari mengupload YouTube atau video mereka ke YouTube dengan berbagai tema. Jadi tidak satu tema yang mereka upload itu. Namun di sisi lain, kekurangan menjadi YouTuber low class adalah dia tidak akan bisa cepat dimonetisasi, dan untuk jam tayang serta subscribernya mungkin agak sedikit lama ya, karena tanpa mempunyai sedikit kecenderungan untuk menaikkan diri menjadi high class ya, biasanya mereka hanya akan termentok di sekitar 400-500 subscriber dengan jam tayang yang bisa dipastikan sekitar 1000 atau 1500 ya, karena mereka tahu batas-batasan mereka di low class ini. Dan untuk meningkatkan menjadi high class, mereka itu biasanya lebih baik menanamkan prinsip yang sama tanpa harus mengeluarkan spesial uang, tapi dengan pembahasan yang sedikit agak high class ya. Untuk yang kedua, kita akan membahas tentang menjadi YouTuber middle class. Di middle class sendiri, biasanya seseorang yang ingin menjadi YouTuber akan menggunakan tata cara yang sedikit ekstrim, yaitu dengan membeli subscriber atau membeli jam tayang. Nah, jika seseorang itu langsung membeli subscriber dari nol, otomatis misalkan 1000 subscriber, biasanya yang tersisa itu sekitar 200 atau 300-an ya. Namun di sini jika memang budgetnya yang agak lumayan besar, biasanya itu dia akan menanamkan sekitar langsung 2000, 3000 sampai 4000 subscriber ya. Dan jam tayang biasanya walaupun cuma satu video, biasanya itu udah beres ya 4000 jam tayang. Dan kelebihan maksudnya di middle class ini, yaitu dia biasanya nggak terlalu mementingkan konten, tapi mementingkan durasi ya, supaya cepat untuk mendapatkan monet atau menghasilkan uang ya dari YouTube ini. Dan biasanya juga di middle class ini orang-orang seperti itu biasanya hanya terpaku untuk melihat situasi ya, atau melihat apa sih sekarang yang lagi viral. Nah, barulah mereka buat konten tersebut dengan walaupun pembahasan yang sedikit tapi durasi yang panjang, misalkan sekitar 10 atau 15 menit, kadang setengah jam, sejam ya. Walaupun yang mereka bahas ya seputaran itu aja sih, jadi udah beres balik lagi ke awal, yang penting durasi yang panjang. Tapi kekurangannya itu jika di middle class ini mereka budgetnya yang pas-pasan, maka untuk view-nya sendiri dari subscriber yang asli mungkin tidak akan cepat untuk bisa menaikkan diri menjadi high class ya. Karena kenapa? Karena untuk di middle class biasanya itu kalau untuk membuat konten yang asli dan menjadikan dirinya itu mendapatkan monetisasi, membutuhkan waktu setidaknya secepatnya itu 3 bulan ya.
di middle class. Nah, kalau untuk di middle class ini karena misalkan kita emang benar-benar pengen suatu yang sampingan, yang middle class ini biasanya itu dipercepat ya, karena biasanya yang middle class punya pekerjaan asli di dunia nyatanya, misalkan di pabrik atau di mana kita tidak tahu. Dan untuk sampingannya dia biasanya gabung di YouTube atau YouTube kreator seperti Supersub atau yang lainnya, itu dengan cara ya seperti itu, atau membeli subscriber atau jam tayang supaya cepat monetisasi. Dan untuk yang ketiga, menjadi YouTuber high class. Nah, high class ini biasanya YouTuber yang emang udah punya nama ya. Jadi intinya orang-orang itu udah tahu lah siapa dia. Jadi kalau untuk mendapatkan jam tayang sama subscriber itu sangat mudah sekali. Jadi cuma hitungan menit ya, bukan hitungan detik. Kalau hitungan detik sih agak mungkin, biasanya hitungan menit ya. Jadi kalau untuk misalnya yang high class ini dia cuma ngupload sekitar 3 menitan ke YouTube, tapi dia punya nama yang besar di dunia entertain atau di dunia yang lain ya, maksudnya bukan dunia goib ya. Nah, biasanya itu yang nonton itu bisa nyampe puluhan juta langsung tuh ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena pertama dia udah punya nama, kedua ketika dia masuk ke dalam salah satu aplikasi yang bisa menghasilkan uang, dia itu akan cepat naik daunnya. Kenapa? Karena dia mempunyai nama. Coba kalau misalkan kalian tidak mempunyai nama, ya kalau misalkan subscribernya 3 ya sampai kapanpun tetap 3, walaupun banyak konten misalkan yang kalian upload ke YouTube-nya. Tapi kalau misalkan kalian mempunyai nama, walaupun satu video itu yang nonton, yang subscribe itu bisa nyampe ratusan ribu loh untuk yang nonton sama yang subscribe itu. Jadi beda kelas itu biasanya beda peminat. Nah, terus udah begitu yang high class ini, mereka walaupun ngupload yang asal-asalan, yang intinya bukan sebagai konten kreator ya, kayak sebagai pembaca berita atau gosip-gosip kayak gitulah, biasanya itu ratingnya itu langsung naik daun ya, cepat viral. Nah, sekarang kita akan menggabungkan ketiga kelas, yang dari low class, middle class, dan high class. Jika ketiganya ini digabungkan, misalkan low class ingin menjadi middle class ingin menjadi high class, atau dari low class langsung menjadi high class, biasanya tata cara yang mereka lakukan adalah mendompleng yang sudah ada, atau mengambil video dari yang lagi viral sekarang, terus mereka edit, terus mereka review sebagaimana menariknya untuk mendapatkan view atau jam tayang. Nah, kalau misalkan mereka ingin mendapatkan view itu biasanya lebih cepat ya kalau untuk yang kayak gitu, dari low class ke mengambil dari high class. Namun kalau misalkan dari low class mengambil dari middle class, di sini itu sedikit agak lama ya. Namun di sisi lain, misalkan kalau misalkan dari middle class ingin langsung jadi high class, itu sangat mungkin terjadi karena biasanya itu step seperti kasta itu di sini lebih cenderung berpengaruh ya. Karena kalau misalkan kita mempunyai kasta di low class, biasanya kita nggak dianggap seperti yang diinjak-injak, konten apaan ini, banyak yang hina, ngebully kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan kita di middle sampai di high class, pasti banyak yang mendukung, walaupun intinya pas-pasan lah kayak gitu. Jadi jangan terpaku dengan low atau middle atau high class, karena di sini sebenarnya siapa yang lebih berperan dengan menggunakan pikiran atau otaknya, biasanya itu yang akan menghasilkan uang yang lebih cepat daripada orang yang banyak bicara tapi hasilnya nol besar. Nah, jadi di sini untuk menjadi YouTuber yang low
ke high class, biasanya mereka itu lebih cenderung ke daya editing atau daya review perkataan, bagaimana caranya supaya mendapatkan 4.000 jam tayang yang cepat dan 1.000 subscriber dengan cepat. Nah, apakah dengan cara tersebut bisa cepat? Kebanyakan susah ya, karena kita tahulah dengan zaman sekarang anak kecil aja pengen menjadi YouTuber juga, karena menghasilkan uang hanya dengan tinggal di rumah tapi bisa menghasilkan uang. Siapa lagi yang tidak mau hanya tinggal di rumah doang tapi menghasilkan uang? Nah, jadi untuk dari low class biasanya itu mereka akan terus berinovasi bagaimana dirinya atau kontennya itu menjadi middle dan high class. Tapi kalau untuk dari middle dan high class biasanya mereka akan membuat konten yang flat ya, yang sama seperti itu juga, karena dari sini mereka hanya menjadikan konten tersebut hanya sebuah bahan sampingan ya, walaupun itu akan menghasilkan uang yang cukup banyak ya, mungkin dari puluhan juta sampai ratusan juta ya. Itulah pembahasan untuk kita peruntungan menjadi YouTuber berkelas. Be yourself, don't lose yourself, make your wish become true, and next, you are be the best YouTuber now.